Saya pernah berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk kebahagiaan palsu untuk menutupi rahasia terdalam saya. Sampai hari itu tiba, ketika saya, seorang pengusaha kaya di Jakarta, memutuskan untuk menyewa seorang pemuda dari kaya kecil di pinggir jalan sebagai tunangan palsu saya. Tak disangka, keputusan itu bukan hanya mengubah hidup saya, tapi juga menghancurkan hati saya dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Nama saya Aditya Pratama, seorang pria berusia 32 tahun yang mewarisi kerajaan bisnis dari ayah saya. Saya tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman, di mana hiruk-pikuk ibu kota Indonesia selalu menjadi latar belakang kehidupan saya yang kesepian. Sebagai seorang gay yang belum terbuka, saya selalu menyembunyikan identitas saya di balik topeng kesuksesan. Keluarga saya, terutama ibu yang konservatif, terus mendesak saya untuk menikah. Adit, kamu harus punya istri, punya anak, lanjutkan garis keturunan Pratama, katanya berulang kali. Saya takut kehilangan segalanya jika mereka tahu kebenaran. Suatu malam, setelah pertemuan bisnis yang melelahkan, saya mampir ke sebuah kai kecil di kawasan Blok M. Kai itu bernama Kopi Senja, tempat yang sederhana dengan aroma kopi robusta asli Indonesia yang menyegarkan. Di sana, saya bertemu dengan dia, Ricky, seorang barista berusia 25 tahun dengan senyum yang hangat seperti matahari terbenam di Bali. Matanya coklat gelap, rambutnya sedikit acak-acakan, dan tangannya lincah saat menyeduh kopi. "Selamat malam, Pak. Mau pesan apa?" tanyanya dengan aksen Jawa yang lembut. Saya memesan kopi hitam, tapi mata saya tak bisa lepas darinya. Beberapa hari kemudian, ide gila itu muncul. Saya butuh tunangan palsu untuk menghadiri pesta keluarga besar di Bandung. Saya tak ingin lagi mendengar omelan ibu tentang pernikahan. Saya kembali ke kai itu dan menawarkan Ricky pekerjaan, menjadi tunangan saya selama sebulan, dengan bayaran yang cukup untuk membiayai kuliah adiknya. "Kenapa saya, Pak?" tanyanya curiga. "Karena kamu terlihat bisa dipercaya," jawab saya bohong. Sebenarnya, ada sesuatu di dirinya yang membuat hati saya berdegup lebih cepat. Ricky setuju setelah berpikir panjang. Kami mulai berlatih bagaimana berpegangan tangan, bagaimana memanggil satu sama lain dengan sayang, bagaimana berpura-pura saling mencintai di depan orang lain. Di apartemen saya, kami duduk di sofa sambil minum teh tarik, membahas skenario. "Kamu harus panggil aku sayang, ya," kata saya sambil tertawa. Ricky tersipu, "Baiklah, sayang." Kata itu terdengar begitu nyata dari bibirnya. Pesta keluarga di Bandung berjalan lancar. Ricky memainkan perannya dengan sempurna. Dia memegang tangan saya di depan ibu, menceritakan kisah ikti tentang pertemuan kami di kai. "Adit baik sekali, Bu. Dia selalu bantu saya di kai," katanya dengan mata berbinar. Ibu terpesona, "Akhirnya, anakku punya calon yang baik." Tapi di balik itu, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap sentuhan Ricky membuat dada saya sesak. Apakah ini hanya akting? Kembali ke Jakarta, kontrak kami masih berlanjut. Saya ajak Ricky ke berbagai acara bisnis, memperkenalkannya sebagai tunangan. Di sebuah gala dinner di hotel mewah, seorang rekan bisnis mendekati kami. "Aditya, tunanganmu tampan sekali. Beruntung kamu," katanya. Ricky tersenyum, tapi saya melihat ada keraguan di matanya. Malam itu, di kamar hotel, kami berbicara panjang. "Pak Adit, ini cuma pura-pura, kan?" tanyanya. "Tentu," jawab saya, tapi hati saya berkata lain. Perlahan batas antara palsu dan nyata mulai kabur. Saya mulai mengajak Ricky ke tempat-tempat romantis, seperti pantai di Anyer atau taman di Bogor. Di sana, kami berjalan bergandengan, membicarakan mimpi-mimpi. Ricky bercerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, bagaimana ia pindah ke Jakarta untuk mencari nafkah. "Saya ingin adik saya kuliah di UI, Pak," katanya. Saya terharu, dan tanpa sadar, saya peluk dia di bawah pohon rindang.
Suatu hari, konflik pertama muncul. Ibu menelepon, "Adit, kapan kalian nikah?" Ibu sudah siapkan undangan. Saya panik. Ricky mendengar dan bertanya, "Apa kita lanjutkan ini?" Saya jawab, "Mungkin kita bisa bikin nyata." Ricky terkejut, "Pak, saya." Saya juga gay, tapi ini terlalu cepat. Ternyata dia juga menyembunyikan identitasnya. Hati saya berbunga, tapi itu awal dari badai. Kami mulai berkencan sungguhan. Ricky pindah ke apartemen saya, kami masak nasi goreng bersama, nonton film Indonesia seperti Ada Apa Dengan Cinta sambil berpelukan. Cinta kami tumbuh seperti bunga rahasia, langka dan indah di tanah Indonesia. Tapi rahasia ini tak bisa bertahan lama. Seorang teman lama saya, Budi, yang iri dengan kesuksesan saya, mulai menggali masa lalu Ricky. Dia menemukan bahwa Ricky pernah bekerja di Kaigai Riendli di Bali. Budi ancam akan bocorkan ke media jika saya tak beri dia saham bisnis. "Adit, kamu gay. Dan tunanganmu cuma bayaran," katanya sinis. Saya marah, tapi takut. Ricky tahu tentang ancaman itu. "Pak, biar saya pergi saja. Jangan karena saya, bisnismu hancur," katanya dengan air mata. Saya pegang tangannya, "Tidak, Ri. Kita hadapi bersama." Tapi di sini pengkhianatan terjadi. Ricky dalam kepanikan bertemu Budi diam-diam dan beri dia uang simpanannya untuk diam, tapi Budi tipu dia, dan berita pun meledak di tabloid, pengusaha kaya Aditya Pratama punya tunangan palsu yang gay. Keluarga saya syok. Ibu menelepon, "Adit, apa ini benar? Kamu gay?" Saya tak bisa bohong lagi. "Ya, Bu. Makan saya." Ibu menangis, "Kenapa kamu sembunyikan? Ibu sayang kamu apa adanya." Tapi ayah tiri saya marah, ancam potong warisan. Ricky menghilang setelah berita itu. Saya cari dia ke desanya di Jawa Tengah. Akhirnya, saya temukan dia di sebuah warung kecil di Yogyakarta. "Ri, kenapa kamu pergi?" tanya saya. "Saya takut menyakiti kamu lebih dalam, Pak." "Saya cuma pemuda kaya, kamu pria kaya," jawabnya. Kami berpelukan di bawah hujan deras, seperti dalam film drama Indonesia. Kami kembali ke Jakarta menghadapi badai bersama. Saya keluar dari bisnis keluarga, mulai perusahaan baru yang mendukung komunitas LGBT di Indonesia. Ricky kuliah lagi jadi aktivis hak asasi. Cinta kami bertahan meski penuh luka. Akhirnya, di sebuah upacara sederhana di Bali, kami resmi bersama, dikelilingi teman-teman yang menerima kami. Hidup tak selalu mudah, tapi kami belajar bahwa cinta sejati tak bisa dibeli, hanya bisa dirasakan dengan hati. Bagian hiji selesai, sekitar sarbu kata. Hujan deras mengguyur Jakarta saat saya kembali dari Yogyakarta dengan Ricky di samping saya. Mobil mewah saya melaju pelan di jalan tol yang macet, tapi hati saya ringan. "Ri, kita mulai dari awal, ya," kata saya sambil memegang tangannya. Dia mengangguk, "Ya, Adit. Tapi kita harus hati-hati. Kami tahu masyarakat Indonesia masih konservatif, tapi kami siap berjuang." Kembali ke apartemen, kami duduk di balkon sambil minum wedang jahe hangat. Ricky bercerita lebih dalam tentang masa lalunya. "Saya pernah jatuh cinta dengan teman sekolah di desa, tapi kami dipisah karena keluarga. Itu sebab saya pindah ke Jakarta," katanya. Saya peluk dia, "Sekarang kamu punya saya." Malam itu kami tidur berdampingan, tanpa kata-kata, hanya rasa aman yang saling melingkupi. Pagi harinya, badai media masih berlanjut. Koran-koran seperti Kompas dan Tempo menulis tentang skandal saya. Aditya Pratama, dari pewaris kaya ke aktivis gay, judulnya. Rekan bisnis menarik diri, saham perusahaan turun. Tapi di tengah itu ada dukungan tak terduga. Seorang artis terkenal di Instagram posting dukungan, "Cinta adalah hak semua orang. Support Aditya Ricky." Ibu datang ke apartemen. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh kasih.
Adit, ibu minta maaf karena selama ini mendesakmu. Ibu tak tahu kamu menderita sendirian, katanya sambil memeluk saya. Lalu ia lihat Ricky, kamu Ricky. Terima kasih sudah jaga Adit. Ricky tersenyum malu. Itu momen emosional di mana keluarga mulai menerima. Tapi konflik belum selesai. Budi, pengkhianat itu, tak puas. Dia hubungi ayah tiri saya, beri bukti palsu bahwa Ricky mencuri uang dari saya. Ayah tiri marah, datang ke kantor dan berteriak, kamu hancurkan nama keluarga. Dan pemuda itu penipu. Saya bela Ricky, dia tak bersalah. Ini konspirasi Budi. Pertengkaran hebat terjadi sampai polisi dipanggil. Ricky merasa bersalah. Adit, mungkin saya pergi lagi. Ini terlalu berat, katanya. Saya pegang bahunya, tidak, Ri. Kita lawan. Kami cari bukti bahwa Budi memalsukan dokumen. Dengan bantuan teman hacker etis, kami temukan email Budi yang mengakui rencananya. Kami laporkan ke polisi dan Budi ditangkap atas tuduhan pemerasan. Di tengah kekacauan, cinta kami semakin dalam. Kami liburan ke Lombok, berjalan di pantai Senggigi sambil menikmati sunset. Adit, terima kasih sudah percaya padaku, kata Ricky. Saya cium keningnya, kamu yang buat aku berani. Di sana, kami berjanji untuk saling setia, seperti dalam cerita rakyat Indonesia tentang cinta abadi. Kembali ke Jakarta, kami mulai proyek baru. Saya buka kai inklusi untuk komunitas bernama Senja Cinta, terinspirasi dari kai Ricky dulu. Ricky jadi manajer, ajar barista muda tentang toleransi. Acara pertama, diskusi tentang hak gay di Indonesia, dengan pembicara dari LSM seperti Arus Pelangi. Tapi ada pengkhianatan lain. Seorang karyawan baru di KAI, yang ternyata dikirim Budi dari penjara, mencoba sabotase dengan racun makanan. Untungnya, Ricky curiga dan cegah. Adit, ini belum selesai, katanya. Kami perkuat keamanan tapi itu buat kami lebih dekat. Suatu malam, di KAI, Ricky nyanyi lagu dangdut campur pop Indonesia, Cinta Sejati milik Bunga Citra Lestari. Suaranya merdu membuat tamu terharu. Saya gabung duet dengannya. Itu momen romantis di mana kami lupa dunia luar. Klimaks datang saat demonstrasi anti di Monas. Kami ikut counter demo, pegang spanduk Cinta Tanpa Batas. Polisi bentrok, Ricky terluka kena pentungan. Di rumah sakit, saya menunggu di sampingnya, jangan tinggalkan aku, Ri. Dia bangun, aku baik-baik saja, sayang. Setelah itu, kami putuskan untuk pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Di sana, kami bangun rumah kecil di Ubud, kelilingi sawah dan seni. Ibu datang berkunjung bawa oleh-oleh dari Bandung. Ibu bangga padamu, Adit. Dan Ricky, selamat datang di keluarga. Hidup kami sekarang penuh damai, meski luka masa lalu masih ada. Kami ajar anak muda Indonesia bahwa cinta tak pandang gender, asal tulus. Bali menyambut kami dengan angin sepoi-sepoi dan aroma bunga rangipani. Rumah kecil kami di Ubud menjadi surga, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Setiap pagi, Ricky bangun lebih dulu, seduh kopi Bali asli, dan kami sarapan sambil lihat burung beterbangan. Adit, ini seperti mimpi, katanya. Saya tersenyum, mimpi yang jadi nyata karena kamu. Tapi masa lalu tak mudah dilupakan. Berita tentang Budi yang Dionis penjara 5 tahun memberi kami lega, tapi ancaman lain muncul. Seorang mantan kekasih Ricky dari masa lalu bernama Andi datang ke Bali. Andi, seorang seniman di Seminyak, tahu tentang hubungan kami dari media. Ricky, aku masih cinta kamu. Tinggalkan pria kaya itu, katanya saat bertemu di sebuah galeri seni. Ricky bingung. Andi, itu dulu. Sekarang aku dengan Adit. Tapi Andi tak menyerah, kirim pesan-pesan romantis, ingatkan masa indah mereka di Yogyakarta. Saya cemburu, tapi coba percaya. Ri, bicara jujur padaku, kata saya. Dia peluk saya, aku pilih kamu, Adit.
Konflik memuncak saat Andi undang Ricky ke pesta seni. Ricky pergi sendirian karena saya sibuk meeting. Di sana Andi coba cium Ricky. Ricky tolak, tapi foto itu bocor ke media sosial. Tunangan Aditya Pratama selingkuh, judul gosipnya. Saya marah besar, Ri, apa ini benar? Dia menangis, tidak, Adit. Itu jebakan Andi. Saya tak percaya, kami bertengkar hebat. Kamu khianati aku, teriak saya. Ricky pergi dari rumah, kembali ke Jakarta. Saya sendirian di Ubud, hati hancur. Malam-malam saya habiskan minum arak Bali, renungkan kesalahan. Ibu menelepon, Adit, jangan biarkan ego hancurkan cintamu. Pergi cari Ricky. Saya sadar, dan terbang ke Jakarta. Saya temukan Ricky di Kailamanya, bekerja lagi. Ri, makan aku. Aku percaya kamu, kata saya. Kami berpelukan di depan pelanggan, tak peduli pandangan orang. Kami kembali ke Bali, lebih kuat. Andi minta maaf, akui kesalahannya. Kami makan dia, tapi batasi kontak. Cinta kami sekarang seperti Candi Borobudur, kokoh meski diterpa angin. Kami mulai proyek sosial, workshop untuk pemuda di Bali, ajar tentang selacep tance dengan budaya Indonesia. Ricky cerita pengalamannya, saya pernah sembunyi, tapi sekarang saya bangga. Peserta terinspirasi. Suatu hari, kami ikut Estial Gaipride di Sanur, meski kecil. Kami pegang tangan, lihat pelangi di langit. Itu simbol harapan. Tapi tragedi datang. Ricky sakit, diagnosa hindari masa lalunya. Adit, makan aku. Aku tak tahu, katanya lemah. Saya syok, tapi tetap di sampingnya. Kita lawan bersama, Ri. Kami ke dokter di Denpasar, mulai pengobatan. Prosesnya berat, Ricky lemah, tapi semangatnya tak pudar. Saya jaga dia, masak bubur ayam spesial. Kamu pahlawanku, Adit, katanya. Di saat itu, cinta kami paling dalam. Setelah berbulan-bulan, Ricky sembuh. Dokter bilang dengan obat dia bisa hidup normal. Kami rayakan dengan piknik di Pantai Kuta. Akhirnya, kami nikah secara simbolis di sebuah pura, dengan upacara adat Bali yang dimodifikasi. Teman-teman datang, termasuk ibu. Selamat, anakku, katanya. Hidup kami sekarang penuh makna, ajar orang lain bahwa cinta menang atas segala rintangan. Angin laut Bali menerpa wajah kami saat kami berjalan di pantai setelah upacara. Ricky pegang tangan saya erat, Adit, terima kasih atas segalanya. Saya cium tangannya, kita baru mulai, Ri. Tapi kebahagiaan itu rapuh, seperti ombak yang datang dan pergi. Beberapa bulan kemudian, bisnis baru saya di Jakarta mulai goyah karena boikot dari kelompok konservatif. Jangan dukung perusahaan GAI, kampanye mereka di media sosial. Penjualan turun, karyawan takut. Saya stres, sering marah ke Ricky tanpa alasan. Adit, sabar. Kita hadapi, katanya lembut. Konflik internal muncul. Ricky ingin punya anak melalui adopsi, tapi saya ragu. Di Indonesia sulit, Ri. Masyarakat belum siap. Kami debat panjang di malam hari, sampai Ricky bilang mungkin kita tak cocok. Hati saya sakit, tapi saya sadar itu ketakutan saya. Seorang teman lama, seorang psikolog di Surabaya, sarankan terapi pasangan. Kami pergi bicara tentang trauma masa lalu. Adit, kamu takut ditinggalkan seperti ayahmu dulu, katanya. Saya menangis, akui semuanya. Ricky peluk saya, aku tak akan pergi. Setelah terapi, kami lebih harmonis. Kami adopsi seorang anak yatim dari panti asuhan di Denpasar, seorang bocah laki-laki bernama Arya. Papa Adit dan Papari, panggilnya. Itu momen personel yang indah. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang karyawan di KAI kami yang ternyata homofobik bocorkan data pribadi pelanggan ke kelompok radikal. Ancaman datang, KAI dirusak. Ricky terluka lagi, kali ini parah.
Di rumah sakit, dia bisik, Adit, lindungi Arya. Saya marah, laporkan pelaku. Polisi tangkap dia, tapi kerusakan sudah terjadi. Kami tutup Kai sementara, pindah ke tempat lebih aman di Jimbaran. Di sana, kami bangun kembali. Ricky sembuh, dan kami mulai online community untuk Indonesia, bagikan cerita melalui podcast Suara Cinta. Ribuan dengar, beri dukungan. Suatu hari, undangan dari pemerintah, bicara di seminar hak asasi di Jakarta. Kami pergi, tapi di sana, demonstran anti lempar batu. Saya lindungi Ricky, terluka di lengan. Adit, kenapa kamu, tanyanya. Karena aku cinta kamu, jawab saya. Kembali ke Bali, kami renungkan. Mungkin kita cukup berjuang untuk diri sendiri, kata Ricky. Tapi saya bilang, tidak, Ri. Kita inspirasi bagi banyak orang. Klimaks datang saat Arya sakit, butuh operasi mahal. Uang kami habis karena bisnis goyah. Ricky hubungi Andi, minta bantuan. Andi setuju, tapi dengan syarat bertemu Ricky sendirian. Saya curiga, tapi setuju. Setelah pertemuan, Ricky pulang dengan uang, tapi wajahnya murung. Andi coba dekati aku lagi, katanya. Saya marah, kenapa kamu tak tolak dari awal? Pertengkaran lagi, Ricky pergi ke pantai sendirian. Saya cari dia, temukan dia duduk di pasir. Ri, Ma. Aku takut kehilanganmu. Kami berdamai, operasi Arya sukses. Akhirnya, bisnis bangkit dengan dukungan internasional. Kami buka Kai baru di Ubud, lebih besar. Keluarga bahagia, Arya tumbuh dengan cinta. Cinta kami ajar bahwa pengkhianatan bisa datang dari mana saja, tapi kepercayaan pulihkan semuanya. Tahun berganti, Arya sekarang berusia 7 tahun, lincah berlari di sawah Ubud. Papa, ayo main layang-layang, serunya. Ricky dan saya tertawa, ikut bermain seperti keluarga biasa. Tapi di balik kedamaian, bayang masa lalu masih ada. Sebuah surat datang dari Jakarta, ayah tiri minta maaf, ingin bertemu. Saya ragu, tapi Ricky dorong, Adit, beri kesempatan. Kami pergi bertemu di sebuah restoran Sunda. Ayah tiri bilang, makan aku, Adit. Aku salah. Kami berdamai, dia bahkan dukung bisnis kami. Tapi kebahagiaan itu diuji lagi. Ricky dapat tawaran kerja di Singapura sebagai barista eksekutif, gaji tinggi. Adit, ini kesempatan untuk masa depan Arya, katanya. Saya sedih, tapi kita pisah. Debat panjang, akhirnya Ricky tolak, pilih keluarga. Konflik baru, seorang jurnalis ingin wawancara kami untuk buku tentang di Indonesia. Kami setuju, tapi dia ternyata punya agenda tersembunyi, twist cerita jadi negatif. Buku terbit dari kaya ke kontroversi, kisah Aditya dan Ricky. Kami difitnah, disebut manipulasi. Masyarakat marah, ancaman datang lagi. Arya takut, Papa, kenapa orang benci kita? Kami jelaskan karena mereka tak paham cinta kita. Kami lawan dengan konferensi pers, ceritakan kebenaran. Di tengah itu, Ricky jatuh sakit lagi, komplikasi dari Hi. Adit, aku takut, katanya. Saya jaga dia, bawa ke spesialis di Australia. Pengobatan mahal, tapi sukses. Kembali, kami lebih kuat. Kami mulai yayasan untuk Hi Awareness di kalangan Indonesia, kolaborasi dengan Kemenkes. Suatu malam di bawah bintang Bali, Ricky usul, Adit, mari kita renau janji. Kami lakukan upacara kecil, ulangi sumpah cinta. Pengkhianatan terakhir dari teman dekat, seorang mitra bisnis curi ide kami untuk Kai. Kami gugat, menang di pengadilan. Akhirnya, damai tiba. Arya masuk sekolah internasional, kami pensiun dini, fokus pada keluarga dan aktivisme. Cinta kami jadi legenda, inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa cinta sejati tak kenal batas. Waktu berlalu cepat, Arya sekarang remaja, aktif di klub sekolah. Papa, aku bangga sama kalian, katanya.
Ricky dan saya, sekarang berusia 40-an, duduk di teras rumah, minum kopi sambil ingat perjalanan kami. Relaksi datang dari tunangan palsu ke cinta abadi penuh liku. Ri, tanpa kamu aku tak ada apa-apa, kata saya. Dia tersenyum, kita saling lengkapi, Adit. Kami tulis buku sendiri, Cinta di Balik Topeng, ceritakan kisah kami dengan jujur. Buku laris, diadaptasi jadi film Indonesia, bintangi aktor muda. Di premier film di Jakarta, kami diundang. Penonton tepuk tangan, banyak yang terharu. Seorang pemuda mendekati, terima kasih, cerita kalian beri aku keberanian keluar ke keluarga. Tapi akhir tak selalu bahagia sempurna. Ricky kambuh lagi, kali ini parah. Di rumah sakit, dia pegang tangan saya, Adit, jaga Arya. Aku cinta kamu selamanya. Dia pergi tenang, meninggalkan luka mendalam. Saya hancur, tapi hidup terus. Saya lanjutkan yayasan beri nama Ricky Ondation. Arya bantu jadi aktivis muda. Di makam Ricky di Bali, saya bisik, terima kasih atas cintamu. Hidup saya sekarang penuh makna, meski sendirian. Kisah kami ajar bahwa cinta, meski berakhir tragis, tetap indah dan mengubah dunia. Cinta itu personel, dan di Indonesia, perlahan berubah jadi lebih inklusi.